Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Prima Multi Talenta Teknik. Kali ini saya akan membahas sedikit ilmu, sedikit pengetahuan dan pengalaman mengenai kipas angin ya. Karena fenomena di masyarakat banyak sekali terjadi, masyarakat sering mengeluh membeli kipas angin yang baru, kemudian dipakai tidak lama rusak, beli lagi, dipakai belum lama rusak lagi, beli lagi, dipakai belum lama dan rusak lagi, demikian seterusnya. Jadi begini, membahas masalah kipas angin tentunya tidak akan lepas dari apa yang namanya motor fan atau motor kipas. Ini adalah contoh motor kipas. Jadi fan motor ya. Seperti ini yang masyarakat sudah terlanjur menyebutnya dengan sepul. Ini salah kaprah sebenarnya. Jadi yang namanya sepul itu yang ada di dalamnya situ. Nih, itu yang berupa gulungan lilitan itu namanya sepul memang. Yaitu yang kuning-kuning itu namanya sepul memang. Kalau yang ini ya namanya, kalau sudah terjadi seperti ini namanya fan kipas, motor fan ya. Jadi untuk kali ini kenapa terjadi seperti itu? Ini ada dua buah blok motor fan kipas jadul zaman dulu, dan ini motor fan kipas zaman now, zaman sekarang. Kita bahas satu demi satu. Kita dahulukan kipas zaman dulu. Motor kipas zaman dulu kenapa bisa awet, kenapa bisa tahan lama, kita bahas ini dulu ya. Sebagai contoh ini tadi, ini kipas punya saya ini. Sudah saya bongkar, sudah saya lepasi casingnya, baling-balingnya. Dan ini adalah motor fan-nya. Jadi kita buka aja biar lebih jelas motor fan ini, kita bahas kenapa bisa awet. Nah, kalau kita lepas seperti ini dia kelihatan ya. Ini memang bautnya sudah saya lepas tadi. Jadi untuk casingnya tinggal angkat saja. Langsung tampak di sini ini yang dinamakan ini sepul. Bisa disebut lilitan, bisa disebut juga dengan gulungan. Ya. Yang pertama yang membuat dia kuat, awet dan tahan lama, yang pertama kelihatan di sini ya. Jumlah gulungannya ini tepat sesuai rumus, jadi terlihat tebal dia gulungannya itu. Jadi jumlahnya itu sudah sesuai dengan rumus. Itu yang pertama. Yang kedua, diameter kawat emailnya, ini kan terbuat dari kawat email yang dari tembaga itu ya. Ini diameternya memenuhi standar, jadi dia memang tebal. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahan membuat sepulnya ini, lilitannya ini memang dari tembaga murni ya. Ini adalah tembaga murni yang dilapisi lapisan isolasi. Akhirnya disebut dengan email, kawat email. Jadi kawat email itu adalah kawat yang terbuat dari tembaga kemudian diberi lapisan isolasi atau penyekat atau isolator yang akhirnya kemudian disebut dengan kawat email. Jadi seperti itu. Karena sudah jumlahnya tepat, diameter lilitan kawat emailnya ini, diameternya itu tebal, terus kemudian bahannya juga dari tembaga. Akhirnya pada saat dia dipakai, dialiri tegangan listrik dan arus listrik,
dia itu akan kuat ya, tidak akan mudah putus, tidak akan mudah konslet. Akhirnya dari segi gulungan dia kuat. Yang kemudian ya ini di sini akan kita tunjukkan, ini bagian rotor, ini bagian statornya ya. Tadi yang ada gulungannya itu. Ini bagian rotornya itu yang berputar. Di sini ada as. Di sini ini as dan ini bos. Ya, itu bahannya itu sangat bagus ya untuk kipas angin zaman dahulu. Itu bahannya terbuat dari besi murni yang kadar bersihnya masih bagus, atau bisa dibilang besi tua, kalau bahasa Jawa besi tua. Jadi itu bahannya bagus. Akhirnya di saat dia berputar dengan kecepatan tertentu, tentunya dia berputar begini kan, ini dengan kecepatan tertentu, ada RPM, ini akan bergesekan antara ini as sama bosnya ini ya, seperti itu kan, bergesekan. Karena ini bahannya bagus, walaupun dia bergesekan dengan kecepatan tertentu, ini dua-duanya kuat, ini tidak ada ataupun tidak mudah aus, walaupun dipakai dalam waktu yang lama pun dia awet-awet saja, tidak akan mudah aus. Jadi demikian itu penjelasan untuk motor fan kipas jadul zaman dulu. Jadi sudah lengkap ini ya saya menjelaskan. Terlihat di sini dari casing, bahan casingnya pun terlihat. Kipas-kipas zaman dahulu itu membuatnya memang bagus ya, dan terkesan tidak asal-asalan. Bagus ini bahannya. Itu. Ini untuk contoh saja, jadi biar masyarakat itu tahu. Kemudian ini dari asal sama bos. Saya pertegas lagi, ada satu lagi faktor yang membuat dia awet adalah ini ya, besi kern. Ini namanya besi kern. Ini juga terbuatnya tebal, ini kadar besinya bagus, akhirnya dia tahan panas. Kalau yang ini besi kernnya ada di sini, ini berkeliling ini, dia terlindungi atau tertutup oleh casingnya ini. Kalau ini yang ini, kalau ini besi kernnya. Tuh. Kelihatan ya. Besi kernnya ini. Jadi seperti itu. Makanya motor van yang zaman dahulu bisa dipastikan dia kuat, tidak mudah rusak. Kemudian ini coba kita beralih menjelaskan untuk motor van kipas-kipas zaman sekarang yang mudah rusak itu. Seperti ini contohnya. Ini kita pinggirkan dulu ya untuk yang bagus-bagus ini. Gimana ke kipas zaman dahulu. Ya ini tampilan fisiknya. Seperti itu ya. Coba diamati. Ini tampilan fisiknya terlihat dari luar seperti ini ya. Beda ya bahannya. Ini penjelasannya seperti ini. Jadi langsung saja ini kita buka ya, biar lebih jelas. Motor van-nya kita buka biar lebih detail kita melihatnya. Ini tadi bautnya sudah saya lepas ya. Seperti ini penampakannya. Ini yang namanya spool dan ini besi kernnya. Jadi spoolnya ini sudah terlihat tipis ya. Jadi di sini terlihat jumlah gulungannya sudah dikurangi ya. Jadi tidak sebanyak yang ini.
ini banyak, ini tepat sesuai rumus. Kalau yang ini dikurangi, jumlah lilitannya sudah dikurangi. Terus kemudian diameter kawat emailnya itu juga tidak setebal yang ini. Ini kelihatan besar, tebal. Kalau yang ini ya dikurangi ya, diameternya jelas tidak setebal yang itu tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini bahannya ya teman-teman. Kalau yang kipas zaman sekarang ini, kipas angin itu, ini bahannya bukan tembaga ini. Jadi ini adalah aluminium yang disepuh atau disemprot dengan tembaga. Jadi kelihatannya seperti tembaga. Tapi padahal kalau ini dikerik, kita kerik sedikit gitu aja, nanti akan terlihat putih. Itu dia ini bahannya dari aluminium. Jadi karena seperti itu tadi ya, dia kalau dialiri tegangan listrik, arus listrik tidak tahan panas, yang kemudian mengakibatkan dia itu mudah sekali konslet, konsluiting, dan mudah juga untuk terbakar, mudah juga untuk putus. Ini dari segi sepul gulungan. Nah, besi kernya pun juga demikian. Ini besi kernya pun terlihat tipis ya. Dan juga ini sudah besi campuran, yang kadar besinya sudah tidak sebagus yang seperti ini. Kadar besinya terlihat bagus yang ini. Kalau ini sudah nggak tahu ini besi yang campuran model bagaimana. Yang jelas kalau seorang pandai besi, dia ditanya tentang besi ini, dia akan menjawab kalau ini besi muda, jawabannya seperti itu. Jadi ini besi campuran ya. Kemudian kita beralih, ini kan stator, kemudian kita beralih ke rotornya ya. Di sini terlihat ini adalah as ya, ini as depan, ini bos depan, kemudian ini as belakang, dan yang itu adalah bos belakang. Jadi ada dua ya. Ini kemudian kan masuk begini kan. Nah, ini seperti itu, masuk gini. Nah, pada saat dia berputar, karena bahannya itu sudah tidak sebagus yang ini, kadar besinya itu yang jelek, di saat dia berputar dengan RPM tertentu, dengan kecepatan tertentu setiap saat, dia akan muter terus begini ya. Ya ini dia akan mudah aus di bagian bosnya ataupun di bagian asnya. Bisa juga kedua-duanya aus semua. Jadi demikian. Akhirnya kalau ini dialiri tegangan listrik, arus listrik, sepulnya itu tadi, kalau di sini as sama bosnya itu sudah aus, dia cuman berdengung saja dan baling-baling kipasnya tidak bisa berputar karena macet. Itu penyakitnya seperti itu. Itu kalau sepulnya tidak terbakar atau belum terbakar atau belum putus. Nah, kalau ininya masih bagus, terkadang ininya juga yang sudah kalah, ininya terbakar atau ini putus sepulnya ini, ataupun sudah konslet. Jadi seperti itu penyakit-penyakitnya di kipas-kipas angin yang zaman sekarang. Demikian ya penjelasan saya kali ini, semoga bisa dipahami, bisa dimengerti oleh teman-teman dan juga masyarakat pada umumnya, supaya menambah wawasan, pengetahuan, dan semoga pembuatan video kali ini ada hikmahnya, ada manfaatnya. Jadi ini saya ambil contoh seperti kipas saya ini sudah pembuatan zaman dulu, tapi masih awet ini ya. Modelnya ya sudah kayak gini, ini usang tapi dia awet. Itu kelihatan ya, waktu berputar terdengar
mesinnya itu sangat halus, motor fan-nya itu tidak berisik, sangat halus. Inilah kreasi produksi kipas zaman dahulu. Padahal saya mempergunakannya online hampir 24 jam seperti HP saja. Jadi seperti ini keadaannya, kondisinya masih bisa digunakan sampai sekarang padahal usianya sudah berpuluh-puluh tahun. Sama seperti yang ini juga sudah berpuluh-puluh tahun, tapi kondisi kipasnya masih bagus, motor fan-nya. Ini masih berputar, ini tadi saya lepas itu hanya untuk sekedar memberikan penjelasan untuk menunjukkan perbedaan fan kipas yang zaman dulu dan yang zaman sekarang. Demikian, semoga bermanfaat bagi sesama. Ada kurang lebihnya, ada kesalahan-kesalahan saya dalam pembuatan video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya juga. Dan terima kasih Anda mau menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.